Mantan perbekal Bongkasai Ketut Luki, 60 tahun, dituntut 4 tahun penjara dalam sidang dengan agenda tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, Denpasar, Rabu 9 April 2025. Ketut Luki terjerat kasus fee ke kontraktor pembangunan pura. Jaksa Penuntut Umum, JPU, menyampaikan tuntutan kepada majelis hakim yang diketuai Putu Gede Noviarta. Ia menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan alternatif kedua pasal 12 huruf GUU nomor 20 tahun 2001. Menuntut agar majelis hakim menjatuhi terdakwa hukuman pidana selama 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Apabila tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan, ucap JPU. Perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat mantan perbekal Bongkasa Ketut Luki disidangkan di Pengadilan Negeri Denpasar, Senin, 10 Februari 2025. Dalam sidang yang berlangsung secara daring, Jaksa Penuntut Umum, JPU, Imade Edi Setiawan bersama tim membacakan dakwaan terhadap terdakwa Ketut Luki. Dalam persidangan tersebut dipaparkan bahwa Desa Bongkasa, Abian Semal, Badung, mendapatkan BKK dari APBD Kabupaten Badung sebesar 22,5 miliar rupiah. Anggaran tersebut untuk membiayai 7 proyek. Dalam proyek tersebut salah satu diantaranya adalah Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Kutaraga, Bongkasa senilai 2,47 miliar rupiah. CV Wana Bumi Karya ditunjuk menjadi kontraktor yang melaksanakan kegiatan pembangunan pura tersebut tahun anggaran 2024. Dalam persidangan ini terungkap bahwa Ketut Luki meminta paksa Direktur CV Wana Bumi Karya Kadek Dodi Setiawan, selaku saksi. Direktur diminta untuk memberikan uang sebesar 20 juta rupiah pada saat mengajukan pencairan termin kedua. Terdakwa Luki berencana menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya. Mulanya CV Wana Bumi Karya mengajukan permohonan pembayaran termin 2 pekerjaan pembangunan Pura Desa dan Puseh Desa Adat Kutaraga senilai 603,6 juta rupiah pada 24 Oktober 2024. Di mana terdakwa diminta petunjuk pencairan oleh Imade Terpiastika selaku kasih kesra yang menjadi saksi setelah progres pekerjaan tersebut mencapai 50% dan diperiksa tim pelaksana kegiatan, TPK, bersama penyedia CV Wana Bumi Karya. Dan hasil pemeriksaan pekerjaan tersebut juga telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan progres pekerjaan dan ditandatangani berbagai pihak. Saat itu terdakwa menunda berkas permohonan pembayaran dan diletakkan di meja kerja terdakwa. Akan tetapi karena tak kunjung cair, Komisaris CV Wana Bumi Karya yaitu saksi Nilu Dewi Diastuti menghubungi terdakwa untuk follow up perkembangan dan terdakwa menjawab sudah diproses. Widyastuti berinisiatif menanyakan staf bendahara desa. Saat dihubungi disebutkan pengajuan tersebut rupanya belum diproses oleh terdakwa. Apakah tidak bisa bantu Bapak? Karena Bapak lagi membangun di rumah, supaya ada untuk beli bata. Permintaan itu pun diiyakan Widyastuti dengan catatan termin bisa dicairkan. Namun meski begitu, terdakwa tak kunjung memproses pembayaran. Widyastuti kemudian menghubunginya kembali dan dijawab dengan permintaan mengirimkan dokumen PDF rincian nilai transfer dan pajak untuk mengetahui jumlah nominal yang diajukan. Widyastuti kemudian mengirimkannya dan terdakwa bilang sudah mencairkannya dengan dilebihkan untuk terdakwa. Sampun tiang cairkan, bi lebih tiang cairkan, lebih nae bang Bapak Dik, sudah saya cairkan, sudah lebih saya cairkan, tolong lebihkan sedikit Bapak ngasihnya. Lalu diiyakan oleh Widyastuti. Kemudian terdakwa mengirimkan bukti transaksi dan ditarik Widyastuti bersama Direktur Kadek Dodi di Sempidi pada 5 November 2024. Dodi lantas menanyakan kepada Luki di mana akan diserahkan uang yang sebelumnya diminta terdakwa. Dodi dan Widyastuti terpaksa memberikan uang itu karena khawatir atau takut, jika tidak menuruti permintaan terdakwa, maka proses pencairan termin berikutnya akan kembali dipersulit dan dihambat. Lalu terdakwa menjawab bahwa sedang rapat di Puspem Badung, dan agar bertemu di daerah Abian Semal. Karena Dodi sedang buru-buru, ia pun menitipkan uang yang diminta kepada pegawai saksi I Putu Gede Widnyana alias Gembrong. Lalu, terdakwa menelepon saksi Gembrong memberitahu agar menunggu di lapangan parkir sebelah utara Puspem Badung. Akhirnya, sekitar pukul 10.25 WITA, Gembrong bertemu dengan terdakwa untuk menyerahkan uang tunai sejumlah 20 juta rupiah. Namun tindakan nakal itu rupanya sudah terendus. Petugas di Treskrimsus Polda Bali melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan terdakwa di areal parkir utara Komplek Pusat Kantor Pemerintah Kabupaten Badung, Jalan Raya Sempidi, Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung ditemukan 2 ikat uang pecahan Rp100.000 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp20 juta yang ditemukan di saku kanan celana panjang hitam yang dipakai terdakwa. Perbuatan terdakwa adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu,
membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Ketentuan ini terkait yang pada waktu menjalankan tugas, telah meminta atau menerima pekerjaan, atau menerima penyerahan barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Atas perbuatannya, Lucky didakwa dengan dakwaan ke-1 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf E Undang-Undang UU Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, sebagaimana yang telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.